Karena permintaan dari teman-teman ya. Mungkin kalau lilin hanya biasa ya. Kalau misalnya di sini ada bara pun saya mainkan bara. Jadi ini dupa. Ya, saya tempelkan ke sana. Karena saya di masker, tadinya ini pengen saya matikan pakai lidah saya. Boleh? Bisa pakai lidah? Gak usah, gak usah. Kamu tuh kalau punya ilmu bangga ya? Saya bukannya bangga di sini. Tapi saya mau balas dendam-dendam saya sama teman-teman saya. Dan ini tuh buat saya energi. Kamu harus berhenti untuk ngelakuin ini karena kasihan para wanita yang korban santet dan pelet ini. Karena mereka nggak bisa move on, jadi kepikiran jadi kayak orang gila. Saya pengen banget sih kalau kekuatan kamu ini digunakan untuk mengobati orang lain. Terutama orang yang kena santet. Yang kena santet itu biasanya efeknya berapa lama di orang itu? Biasanya efek dari orang itu sampai orang itu minta maaf ke kita. Mohon maaf ya, sangat mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang menyinggung. Tapi saya pengen banget ketika ada requestan atau kan kamu karakternya emosian nih. Saya dari tadi ngeliat Iya, kayak gelombangnya marah-marah gitu gitu. kan emosinya. Coba deh kalau emosi yang tadi gelombangnya marah-marah tadi digunakan ke orang yang butuh pertolongan kamu. Wah, gue disantet nih, tolong ilangin dong. Itu sih harusnya bisa ya. Karena kamu ada seorang yang pelaku tapi juga penyembuh juga sih kalau saya bilang. Jadi ngilangin. Betul. Menurut saya sih seperti itu. Dan saya pengen banget kamu kalau ketemu hewan-hewan yang meninggal di jalanan, kayak kucing ketabrak, tikus atau apa, hewan-hewan jenis apapun, bantuin dikubur di tempat yang layak, jangan geletakan. Saya entah kenapa saya mencium aroma itu sih, arah-arah kamu ke arah pertolongan yang bersifat general. Jadi kalau ada hewan kucing ketabrak, bantuin Dibantu. kubur. Ya, Jadi maksudnya kebiasaan-kebiasaan baik ini akan mengubur kebiasaan buruknya gitu. Betul ya? sekali. Kebiasaan baiknya akan menghilangkan rasa dendam. Kebiasaan buruk Akan dendamnya. kebiasaan yang baik ini akan numbuhin kayak benih gitu cinta kasih. Jadi kayak lama-lama dia kayak ya buat apa sih gue dendam-dendam gitu. Kayak numbuh cinta. Saya mau tahu dulu, Roy. Korbannya udah banyak ya? Korban untuk saat ini udah banyak. Yang perempuan-perempuan itu? Perempuan-perempuan sudah banyak. Berapa orang ya? Kalau dikatakan 30 itu lebih. Wow. Itu semuanya sih harusnya mereka cuma Kadang kalau misalkan dia masih batas nalar untuk menghina atau mencaci saya, itu saya mungkin masih bisa maafkan. Kecuali kalau dia udah menjatuhkan saya, layaknya saya seorang sampah diinjak-injak, itu baru korban saya. kalau misalnya tentang api juga pasti tidak terbakar dong ya. Tentang api, waktu itu saya belum lama, saya main yang namanya itu rokok. Rokok, Sama bara waktu itu. Oke. Bara sate. bara api. Bara sate. Bara sate. Bara api itu, Mhm. saya mainin waktu itu di situ. Karena ajang silaturahmi perkumpulan, terus kita main lagi. Tapi sekarang bisa ada lilin di sini kemudian mati pakai tangan. Oke, boleh, silakan. Maksud saya. Tapi saya sekali lagi tidak menguji ya. Iya. Boleh saya minta dupa juga? Dupa. Ini nggak akan kebakar. Anda Sebentar. maksudnya Anda bisa tahan api ini? Ya. Sebentar ya. Saya minta dupa di sini. Ini bukan main magic atau apapun. Mainkan untuk seperti ini. Oke. Asli. Oke. Nanti yang dupa. Oke, baik. Nah, ini untuk dupanya sendiri. Dupa juga. Tunggu ya, pelan-pelan. Ini buat apa? Maksudnya diapain? Saya Roy? juga kurang paham tentang ini. Tunggu sebentar, pelan-pelan ya. Saya kembali ke tempat duduk saya baru saya. Sabar, bentar. Sebentar. Karena permintaan dari teman-teman ya. Mungkin kalau lilin hanya biasa ya. Kalau misalnya di sini ada bara pun saya mainkan bara. Jadi ini dupa. Ya, saya tempelkan ke sana. Karena saya di masker, tadinya ini pengen saya matikan pakai lidah saya. Boleh? Bisa pakai lidah? Gak usah, gak usah.
Kamu tuh kalau punya ilmu bangga ya? Saya bukannya bangga di sini. Tapi saya mau balas dendam-dendam saya sama teman-teman saya. Dan ini tuh buat saya energi. Ini yang melakukan dan membuat dia kebal dari gini-ginian tuh jin-jin yang jagain dia itu. Iya, jin-jin yang ngikutin jagain dia juga sih. Kamu kembali ke jalan yang lebih normal lah, jangan jadi kan kalau normal, kalau paranormal tidak di atas normal ya, para itu di atas normal. Jadi jadilah normal, tidak paranormal seperti itu. Karena saya lihat kamu tuh masih muda, jadi emosinya masih kayak gini. Nggak stabil ya. Belum stabil. Jadi kalau misalnya masih muda, ntar pelan-pelan udah lama udah kamu punya kekuatan seperti ini, terus digunain untuk nolongin orang, kayak saya rasa bagus. Jujur saya di sini pun juga sebenarnya saya butuh pembimbing, butuh guru, butuh yang untuk ngasih tahu alur jalan saya, tolong lurus ke sini. Kalau saya belok, tolong diingatkan kamu lurus ke sini. Jujur saya ke sini pun saya juga minta yang namanya untuk dibersihkan badan saya. Karena waktu itu saya sempat pergi ke salah satu tempat di Cimande sama di Garut. Saya minta tolong di situ, tolong bersihkan badan saya, tapi mereka tak sanggup. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Sebenarnya yang bersihin diri kamu tuh diri kamu sendiri loh. Coba sholat, baca yasin. Kayak gitu ya. Sebelum dia selesai, saya mau satu pertanyaan. Kalau dia nggak ngebersihin semuanya, apa yang terjadi? Apa efeknya buat dia, Roy? Efek yang paling buruk buat dia adalah kematian buat dia sendiri. Nyawa yang hilang. Karena nyawa dibayar dengan nyawa. Jadi kamu ada resiko kematian yang tinggi. Entah itu jatuh dari ketinggian, entah itu keserempet, entah itu ditodong sama orang, dicopet dan segala macam, ditusuk pisau. Itu sangat-sangat alami sekali dan bisa saja terjadi. Karena saya juga melihat di sini, kamu juga bisa disantet orang pada saat lengah, subuh-subuh hari, tiba-tiba disantet dan ada nyawanya. Orang berpikir kamu angin duduk padahal disantet. Itu yang kemungkinan terburuk kalau kamu nggak berubah. Oke. Jadi memang kalau dari apa yang disampaikan Roy, semua ini bisa bersih. Resiko-resiko itu bisa hilang kalau memang Anda mulai dari diri Anda sendiri. Ini harus dikembaliin semua, Roy, barang-barang ini. Harus dikembalikan semua, dan saya tidak menyita di sini karena memang bukan tempatnya di Roy. Memang tempatnya ada di pusatnya yang kamu tahu sendiri. Tahu tempatnya tapi? Ya. Tahu tempatnya. Roy Kiyoshi tidak akan menyita itu semua karena memang tempatnya asalnya di situ, daerah selatan sana. Vita, ada yang mau disampaikan? Ya, rukyah diri sendiri aja. Banyakin sholat 5 waktu, baca yasin berkali-kali. Ya. Mudah-mudahan kesabaran yang dimulai dan dipupuk itu akan membawa kebaikan buat Anda sendiri. Supaya ya kelebihan yang Anda punya justru bisa membawa kebaikan buat banyak orang. Bukan justru malah mencelakai banyak orang. Ya, tadi Anda tujuannya adalah untuk ditunjukin jalan yang kemana nih sebenarnya. Iya, Mudah-mudahan apa yang disampaikan Roy bisa membuka mata dan hati Anda. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Udah, itu saja dari Roy Kiyoshi hari ini. Oke. Oke. Terima Oke. kasih juga atas pencerahan Kak Roy, Kakak juga. Karena di sini mungkin saya sambil silaturahmi, Oke. tolong juga dibimbing jalannya. Karena saya di sini memang saya dikucilkan sama teman-teman ataupun orang-orang lain yang di sini. Mudah-mudahan kedepannya kalau memang sudah mulai berlaku dan bersikap baik, nggak akan dikucilin lagi. Nggak Kan? apa-apa Punya dikucilin. binatang peliharaan? Kalau binatang peliharaan waktu itu saya miara tokek, Aha. burung hantu, Mhm. ular, Mhm. dan burung kayak lovebird. Ada burung juga, mungkin ada baiknya itu dilepasin kali ya, Roy, ya, ke alam Iya, lepas. Gitu. Iya. Itu kan salah satu nilai kebaikan juga kan. Betul. Oke. Kalau begitu Mas Ipung, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, selesai itu. Keingintahuan seseorang terkadang melampaui batas dirinya, sehingga tak sedikit yang kemudian tersesat dan tak tahu harus kemana. Kenalilah diri Anda
sebelum mencari hal-hal yang tiada.